Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini aku pengen bercerita tentang keajaiban salawat yang pernah aku alami ya. Tapi sebelumnya aku ingin kalian untuk mensupport channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe. Kalian boleh loh bertulis di kolom komentar keajaiban salawat yang pernah kalian alamin. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu aku dan suami memutuskan untuk berhijrah. Ketika di tengah perjalanan kita tuh lagi getol-getolnya, terus kita malah bukan mendapatkan surprise dari Allah ya, tapi kita mendapatkan anugerah. Aku menyebutnya anugerah ya. Nah, jadi tuh di suatu hari suamiku itu kan dimintain tolong oleh tetangga. Tetangganya itu sama-sama perantauan ya. Dia itu juga sama-sama seperti kita, hidup ngontrak. Terus dia juga minta tolong untuk diantarin ke suatu tempat di daerah Jakarta. Tanpa berpikir panjang dan tanpa memikirkan apapun, akhirnya suamiku memutuskan untuk mengiyakan. Dan suamiku itu kan kita nggak punya mobil ya, kita minjem ke temennya, sama si tetanggaan juga, beda orang ya. Jadi kita minjem ke temen. Akhirnya temennya juga ngebolehin loh untuk kita minjem mobilnya nih. Nah, ceritanya di tengah perjalanan semuanya baik-baik aja ya katanya. Tapi di suatu tempat dia itu kan berdua. Jadi suamiku itu disuruh untuk duduk, dan juga dia itu minjem ya, satunya itu adiknya itu minjem untuk membeli makanan. Tapi kakaknya lagi di kamar mandi. Jadi suamiku nggak kepikiran macam-macam lah, jadi kayak cuman sendiri gitu ya. Ternyata di kamar mandi itu nggak ada, dan juga pas nunggu lama kok nggak di kamar mandi, nggak ada. Akhirnya intinya lah kabur. Aku sebagai istri nggak pernah kepikiran apapun ya. Jadi emang lagi posisinya gitu, kita lagi tinggi-tingginya lah keimanan kita lah ya, untuk berserah diri kepada Allah. Misalkan nih seperti berbaik sangka, dan juga selalu berzikir, dan juga untuk sedekahnya untuk yang enggak yang main-main lah, ugal-ugalan lah kalau bahasa sekarangnya ya, untuk mendekatkan diri sama Allah tuh secara ugal-ugalan biar Allah itu sayang dan Allah itu cinta sama kita. Jadi ketika suami nelfon, ketika sebelum suami aku nelpon, aku paginya aku nolin uang yang ada di ATM dan ada di kantong. Jadi semuanya aku sedekahin. Terus juga aku bener-bener gak punya uang. Jadi ketika itu aku pegang cuma 2.000 rupiah. Nah, suamiku nelfon, dia bilang, coba deh kamu lihat istrinya ada apa enggak. Soalnya mobil dipinjem, katanya mau beli makan sama adenya, tapi nggak ada. Nah, kakaknya juga nggak ada juga, tadi bilangnya ke kamar mandi. Ya udah, kira pas dilihat, aku kan tetanggaan ya, naik motor nggak jauh, ternyata nggak ada. Gila guys, gila ya teman-teman ya, itu rumahnya kosong, nggak ada apa-apa. Aku shock. Terus aku bilang, ya Allah, ini kayaknya udah nggak ada apa-apa nih. Jadi dia kayak bener-bener udah merencanakan untuk mengambil itu mobil dan pergi bersama keluarganya berserta anaknya. Kita kan shock ya, kita harus gimana tanggung jawab kita ke sama yang punya mobil. Akhirnya di situ aku bilang, aku uangnya udah habis, dan aku habisin uangnya, aku sedekahin, dan aku cuma tinggal punya uang 2.000 di kantong. Setelah itu aku minjem uang sama orang tua untuk ngejemput suami ke daerah Jakarta Timur. Pakai motor, terus aku minjem uang untuk di perjalanan dan untuk ngisi bensin. Di perjalanan aku mikirnya gini ya Allah, hari ini aku udah nyedekahin semua yang aku punya, tapi kenapa engkau balas seperti ini? Kan namanya manusia kali ya, wajar ya. Terus juga di sepanjang jalan nih kayaknya nggak mungkin nih kalau kayak gini nih. Kayaknya Allah salah nih. Apa jangan-jangan Allah lagi nguji keimanan nih kan. Tapi kan ini kan kayak gila, ini uang aku harus gantiin mobil waktu itu, mobil Kalia 2018, dan aku kejadiannya
2019. Oh ini kayaknya nggak mungkin nih, aku harus ngegantiin ini mobil, uang dari mana? Sedangkan kita aja rumah aja ngontrak. Ya kan mikir kan gitu, pokoknya uang dari mana? Sedangkan gimana nanti tanggapan sama yang punya mobil, dia nerimain apa kagak? Nah, sepanjang jalan aku tuh ya Allah, sampai bener-bener istighfar, sholawatan. Akhirnya aku geber dengan sholawatnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pokoknya itu 4444. Terus juga istighfarnya aku sampai 1000. Terus tasbihnya aku sampai 1000. Pokoknya yang aku lakuin tuh semuanya ibadah sepanjang jalan dan sepanjang hari sampai hari bisa mengganti. Sampai aku jemput suami juga nenangin, kita pulang naik motor. Oke, mudah-mudahan Allah mudahin. Nah, minta tolong ya sampai di rumah minta tolong ke Ustadz untuk ngomongin sama yang punya mobil biar tidak emosi dan juga bisa ngasih kita kesempatan untuk membayarnya. Jadi kita tuh aku minta kesempatan untuk menggantikan mobil itu selama 3 bulan ya. 3 bulan kita tanggung jawab. Tapi setelah hari besoknya itu tuh ditanyain mulu. Masya Allah, oke, kita tuh stres banget. Gimana mobil udah dapat belum? Gimana udah itu? Kalau mobil udah di orang ya kayaknya kan nggak mungkin juga ya. Mau kita udah lapor polisi juga sama aja, apapun kita kan uang nggak ada. Laporan ya cuma laporan aja, cuma laporan kehilangan. Tapi ya udahlah, kita udah pasrah, kita udah ikhlas, mau cari kemanapun juga kita udah pasrah, udah ikhlas. Alhamdulillah, pokoknya selama 1 bulan itu kita udah bisa ngegantiin itu mobil. Pokoknya hal yang gak kita kepikirin gitu ya. Iya ya, bisa ya. Ya kan, jadi kan suami aku kan tukang servis motor ya, punya bengkel motor kecil banget di depan rumah. Jadi kalau pengen tahu nih gimana caranya nih, jadi dia itu punya motornya itu motor gigi, terus diganti ke motor yang lebih besar ya, kayak Thunder, kayak Tiger gitu, tapi keadaannya mati. Nanti sama dia diservis, terus ntar diganti lagi jadi ke mobil. Nah, mobilnya itu emang mobil yang tua ya, tapi masih bisa dipakai, diservis. Ya seperti kayak punya motor bagus dijadiin ke barang yang mati ataupun rusak, nanti diservis dan nanti dibetulin jadi dijual yang lebih tinggi lagi. Dan seperti itulah kita bisa lihat mobil tersebut ataupun kendaraan tersebut di salah satu marketplace ya, di salah satu sosial media yang namanya FB ya. Di situ ada lo jual beli mobil yang masih kecil ya, dari yang 10 juta naik 15 juta, 20 juta, 30 juta. Pokoknya ada dari situ. Pokoknya kita dari situ alhamdulillah bisa dengan cara itu Allah membantu kita untuk bisa mengganti mobil tersebut. Masya Allah banget kan ya. Dan itu adalah uang pertama terbesar kita yang kita punya. Masya Allah. Aku sholawat Jibril. Kalau selang waktu aku sholawat munjiat, karena waktu itu aku belum hafal munjiat, jadi aku murotalin di kuping pakai handphone salah satu ustadz yang aku belajar dari ustadz tersebut di channel YouTube ya, sholat munjiat. Jadi aku murotalin, alhamdulillah lama-lama jadi hafal. Nah begitulah ya teman-teman keajaiban sholawat yang pernah aku alamin. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan terpuruk, kesusahan, jangan cerita ke orang lain, hanya cerita kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk sholawat ya, karena sholawat itu mempunyai banyak banget manfaat. Saat kita mengucapkan satu sholawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang artinya ya Allah sampaikanlah salam kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah akan membalasnya 10 kali untuk kita. Nah, salamnya Allah untuk kita apa sih? Salamnya Allah untuk kita yaitu dengan memberikan kita 10 ampunan dan juga rahmat, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama nih, yang di dunia itu bisa mengangkat derajat kita, mengangkat kesulitan kita, menjauhi kita dari orang zolim, dan juga bisa menyelesaikan masalah kita ya. Dan kalau di akhirat Allah akan menolong kita saat kita sakaratul maut, dan juga
lapangkan kubur kita, dan juga nanti kita akan ditolongin di padang mahsyar. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, cuman hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kalian akan mendapatkan 10 manfaat dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nggak salawat ya, nyesel nih kalau nggak salawat. Salawat yuk.